Data menunjukkan kelompok rentan, perempuan, anak berkebutuhan khusus dan disabilitas di Gunung Kidul mengalami risiko yang tinggi atas tindak kekerasan, keterbatasan akses, dan diskriminasi. Program dan strategi apa saja yang Bapak akan jalankan untuk mewujudkan inklusivitas dan keadilan pada kelompok rentan? Kami silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ada yang menarik ya. Pemahaman kelompok rentan itu mungkin agak berbeda konsep dan definisinya ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ada ketidakseimbangan kebijakan yang selama ini muncul pada saat kita melihat membandingkan Gunung Kidul antara kelompok yang tidak rentan dengan yang rentan. Sekarang batasannya rentan itu sampai seperti apa? Ini mohon maaf saya tidak ingin mengurai pertanyaannya. Cuman kalau saya analogkan dengan rentan anak jalanan. Rentan anak jalanan itu siapa? Rentan penyandang masalah sosial. Rentan penyandang masalah sosial itu siapa? Nah kemudian ditanyakan kelompok rentan dan kemudian mungkin saya lebih spesifik akan mengatakan kalau kelompok-kelompok itu penyandang masalah sosial itu malah berbeda. Jadi saya menegaskan bahwa kelompok rentan tentu punya penyelesaian yang berbeda dengan pada saat kita melihat itu. Saya khawatir kalau apa yang mau saya lakukan dengan jawaban itu agak berbeda. Karena apa? Yang sekarang terjadi adalah penanganan terhadap persoalan-persoalan rentan itu tidak ada dalam kamusnya. Kenapa tidak ada dalam kamusnya? Sekarang ini model-model penyusunan programnya berbeda dengan pada saat kita melihat suatu. Nah, sekarang berapa banyak kelompok-kelompok atau yayasan atau lembaga yang secara spesifik menangani persoalan-persoalan itu. Nah ini menjadi menarik karena kadang-kadang kalau kita lihat APBD-nya Kabupaten Gunung Kidul itu tidak ada yang menyentuh ke sana itu. Ini yang perlu menjabat catatan dalam hal bagaimana penanganan itu menjadi menarik. Jadi OPD ataupun dinas itu mestinya melihat peta dan masalahnya itu tidak identik dengan pada saat kita hanya melihat sesuatu yang di hadapan kita. Tidak hanya selesai pada saat setelah diperiksa kemudian tidak ada temuan. Tapi kenyataannya ada pengamat yang menanyakan bagaimana mestinya menangani kelompok-kelompok itu. Nah ini yang menarik. Nah kalau konsep saya adalah program fakir miskin dan program penyandang masalah sosial itu menjadi prioritas. Artinya penanganan itu akan melibatkan banyak pihak. Terutama di kecamatan itu ada Peksos. Kemudian juga ada tim koordinasi sejahtera kecamatan, kesejahteraan di kecamatan, TKSK dan sebagainya. Ini yang mestinya menjadi pusat informasi utama pada saat kita akan berbicara tentang apa sih masalah sosial di Gunung Kidul itu. Tentu persoalannya akan berkembang bagaimana penataan di TKS dan sebagainya. Nah ini Pak Imawan ini selaku ketua TKPKD tentu paham sekali tentang bagaimana mobilisasi di TKS itu kan begitu. Nah ini kelompok rentan ada di mana? Kelompok rentan. Makanya tolong berikan batasan yang jelas tentang rentan itu seperti apa. Anak jalanan tapi yang rentan anak jalanan kayak apa? Penyandang masalah sosial. Yang rentan penyandang masalah sosial yang kayak apa? Ini yang jadi menarik ketika kita akan mendiskusikan rentan. Hanya di dalam program penyandang masalah sosial, rentan tentu ada di dalamnya karena volume pendanaan serta beberapa yang dikaitkan sama dampak dari masalah yang dimunculkan itu menjadi menarik. Sekarang berapa sih kalau kita mau mengaitkan dengan difabel saja? Berapa sih penyandang difabel di Gunung Kidul? Apa yang dilakukan di Gunung Kidul? Banyak sekali yayasan-yayasan yang tidak tersentuh oleh APBD 2, APBD 1 oleh penyandang-penyandang ini. Nah, mari kita samakan batasannya sehingga programnya sejalan. Terima kasih. Baik, waktu masih akan diperdalam lagi? Cukup. Sudah cukup? Baik, waktu cukup.